Biologi angkatan 2019 dan saya saat ini alhamdulillah mengikuti ISMA tahun 2022 di University Malaya Malaysia, yang mana sampai saat ini University Malaya Malaysia itu merupakan kampus nomor 1 di Malaysia. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan PowerPoint, isinya mungkin sedikit cerita pengalaman-pengalaman saya selama di sini seperti apa dan apa saja yang akan didapatkan adik-adik kalau memang nanti terpilih dan juga berangkat seperti itu. Bisa di next. Oke, mungkin kalian sudah tahu ISMA itu apa, ISMA itu pertukaran ke luar negeri dan lain sebagainya, tapi kenapa gitu kita harus ikut, memangnya apa untungnya bagi kita? Nah, mungkin satu poin utama menurut kakak yang paling penting adalah ISMA itu kesempatan sekali seumur hidup. Jadi kakak sebelum mendaftar itu sudah sering gitu diberikan wejangan oleh dosen-dosen di prodi biologi bahwasanya kesempatan kita itu untuk mengembangkan diri paling banyak itu ada di jenjang S1. Nah, setelah lulus S1 itu nanti mungkin kalian tidak akan lagi menemukan beasiswa yang dari pemerintah seperti ini yang bisa membuat kalian ikut pertukaran pelajar gratis dan lain sebagainya, ikut magang gratis dan lain-lain. Jadi harus dimanfaatkan mumpung kalian masih dalam status S1. Nah, kemudian dari poin itu ada sekitar 3 poin menurut kakak yang paling menguntungkan dari program ini. Yang pertama itu ada di slide selanjutnya. Ini bisa di next, Bapak. Nah, yang pertama tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Reza, kita berkesempatan untuk belajar di universitas terkemuka di dunia. Nah, jadi kalau kakak sendiri kebetulan terpilih di University Malaya, yang mana University Malaya itu adalah kampus terbaik peringkat 3 di Asia Tenggara. Nah, ini tentunya ranking yang sangat tinggi sekali karena setahu kakak pun kampus-kampus terbaik di negara kita seperti Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada itu mereka ranking 7 atau 8 gitu di Asia Tenggara. Nah, sedangkan University Malaya ini adalah peringkat 3 gitu, terbaik di Asia Tenggara dan mereka juga masuk di peringkat 70 universitas terbaik dunia. Jadi kesempatan yang sangat besar sekali kita dari ULM ibaratnya uh, kita dari daerah seperti itu, tapi kita bisa kuliah di kampus-kampus top dunia. Sangat sayang sekali untuk dilewatkan. Ini ada foto-foto kakak di kampus bersama dosen-dosen, bersama teman-teman yang juga warga lokal, ada juga teman-teman yang dari negara lain yang juga sedang melakukan pertukaran pelajar. Ya, jadi sangat meriah sekali lah suasana belajar di luar negeri karena bisa bertemu dengan banyak orang dari berbagai negara. Nah, untuk poin berikutnya, mungkin bisa dilanjutkan, Bapak. Nah, ini yang juga seru ya, mendapat teman dari berbagai negara, karena memang eh, kalau kita melakukan pertukaran pelajar, ya, terutama di kampus-kampus yang memang sudah top, tentunya mahasiswa lain dari berbagai negara itu biasanya juga mengincar kampus tersebut untuk melakukan pertukaran. Salah satunya kalau di University Malaya, kita tahun ini ada sekitar 500-an mahasiswa pelajar dari negara lain yang juga melakukan pertukaran pelajar di semester ini. Jadi di sana kakak banyak dapat teman orang Jepang, orang Prancis, Meksiko, Belgia. Nah, ini foto-fotonya di kelas dengan teman-teman kakak yang orang Prancis, orang Jepang, saling bertukar hadiah. Itu kakak memberikan ukiran kayu dengan logo Kalimantan ya yang dibeli di sini gitu di Pasar Martapura dibelikan ke orang Jepang sebagai bentuk pertukaran budaya. Lalu poin selanjutnya yang enak-enak gitu, dari kuliah di luar negeri, mungkin bisa dilanjutkan Pak. Nah, menjelajahi tempat dan budaya baru pastinya ya kita di situ memang kita fokusnya adalah kuliah, tapi kita juga berkesempatan untuk explore negara yang kita datangi, mendatangi tempat-tempat ikonik bersama teman-teman baru dan juga orang-orang baru. Bahkan eh, kalau nanti kalian memilih kampus yang di Asia Tenggara ya, kebanyakan itu teman-teman kakak juga sempat mengunjungi negara lain. Kayak misalnya kami kan kuliahnya di Malaysia, tapi banyak teman-teman kakak yang juga menyempatkan untuk berkunjung ke Thailand, berkunjung ke Singapura, berkunjung ke Vietnam, karena kan lebih dekat
bisa ditempuh lewat jalur darat. Jadi banyak yang traveling untuk mencari pengalaman-pengalaman baru. Nah, mungkin di next Bapak. Nah, ini gambar pemanis ya, gambar pemanis saja gitu, keindahan-keindahan yang bisa kita lihat di negara orang sembari kita bersosialisasi, mencari pengalaman baru, kita belajar, mencari ilmu-ilmu baru. Tentunya juga kita bisa explore negara tersebut. Ada banyak tempat yang bisa kita datangi. Mungkin ada juga satu poin yang belum kakak tambahkan di PowerPoint ini. Poin yang penting itu adalah ketika kita berada di luar negeri, ya meskipun tadi seperti kata Pak Reza ya seringkali kita harus belajar mata kuliah yang tidak linear dengan prodi kita. Tetapi ketika kita sudah sampai di sana, ada kesempatan-kesempatan lain yang juga akan terbuka. Misalnya kakak kan kuliahnya di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ini kan ibu kota Malaysia. Jadi mereka juga menjadi pusat ekonomi seperti itu. Nah, itu menjadi kesempatan kita untuk misalnya mencari kesempatan magang atau internship. Kita bisa ikut magang di kampus atau di beberapa perusahaan yang ada di sana. Dan peluangnya itu jauh lebih banyak ketimbang saat kita masih berada di Kalimantan Selatan tentunya kan, karena di sana kan ibu kota negara gitu. Sedangkan kita ibu kota provinsi, ya beda lah peluang yang akan didapatkan nanti. Ada banyak peluang internship yang sesuai dengan prodi kalian yang bisa sambil kalian lakukan di sana sembari kuliah. Nah, kemudian untuk selanjutnya mungkin ada tips kecil-kecil dari kakak selama mengikuti seleksi. Tips lulus seleksi ISMA. Ya memang seleksi itu seperti yang orang-orang tahu ya, itu rezeki-rezekian gitu. Nah, cuman tetap ada beberapa usaha yang kakak lihat itu kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang lulus. Yang pertama, pastikan bahwa kalian itu mahasiswa yang aktif. Aktif dalam artian misalnya kalian di kampus itu bukan mahasiswa yang hanya kuliah terus pulang ke rumah diam bengong gitu. Pastikan bahwa kalian selama kuliah itu ada sesuatu yang dilakukan. Misalnya aktif organisasi, terus kalian setiap tahun itu aktif misalnya mengikuti lomba-lomba dan lain sebagainya. Itu akan lebih mudah bagi kalian untuk menceritakan branding diri kalian di hadapan penyeleksi. Karena kan nanti selama seleksi itu kita nanti diminta membuat esai. Setelah lulus tahap 1, kemudian kita diminta wawancara. Nah, itu di situ para penyeleksi itu akan menggali tentang diri kita. Nah, akan sangat gampang, bukan sangat gampang juga ya, cuman lebih gampang bagi kalian untuk mengesankan para penyeleksi kalau memang kalian itu adalah mahasiswa yang berisi, punya pengalaman banyak, punya organisasi dan lain sebagainya. Nah, itu akan lebih memudahkan kalian untuk lulus. Kemudian yang kedua adalah pilih kampus tujuan secara rasional dan berstrategi. Ya, kakak paham ya semuanya ingin pasti misalnya ke negara-negara Amerika, ingin ke Eropa seperti itu. Namun kalau memang kalian ingin berpeluang lebih besar, cobalah pilih secara rasional. Nah, nanti kan kalian akan punya nilai tes bahasa Inggris, misalnya Duolingo, IELTS, dan lain sebagainya. Pada saat mendaftar kan kalian sudah tahu nilai kalian berapa. Nanti kalian survei kira-kira orang-orang lain yang juga punya minat kampus yang sama dengan kalian itu nilainya berapa. Kalau memang nilai kalian di situ cenderung di range bawah, lebih baik daftar ke kampus lain untuk menghindari kalian kalah saing di situ lah ibaratnya. Kemudian berstrategi itu misalnya seperti yang kakak lakukan di tahun lalu ya, kakak memilih University Malaya. Kenapa? Karena ini kampus bagus gitu ya, peringkat 3 Asia Tenggara, peringkat 70 dunia, tapi setelah kakak survei ternyata peminatnya sedikit gitu ya. Mungkin karena Malaysia gitu ya, mungkin orang-orang menganggap ya Malaysia kan terlalu dekat apa segala macam, mereka pengen kampus yang lebih jauh lain-lain. Nah, di situ kakak menemukan wah ini bagus nih untuk dipilih gitu, karena kampusnya bagus, peluangnya besar, jadi kakak pilihlah University Malaya di salah satu pilihan kampus kakak. Terus kemudian yang ketiga, masuk ke dalam komunitas-komunitas persiapan ISMA. Ini ada banyak sekali di Twitter, di Telegram, grup-grup yang berisi anak-anak yang juga ingin ikut ISMA. Mereka membuat grup, membuat komunitas. Kalian harus masuk ke dalam situ untuk melihat
apa saja yang dipersiapkan oleh orang lain. Jadi strategi mereka bisa kita tiru dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin 3 tips yang paling dasar lah. Mungkin kalau nanti teman-teman mau sharing lebih lanjut, bisa aja hubungi kakak di slide berikutnya, Bapak. Nah, ini kakak ada menyertakan Instagram ya, bukan untuk minta follow atau segala macam. Cuman kalau teman-teman mau bertanya, biasanya kakak aktif di situ. Jadi silakan bertanya kalau memang ada yang mau ditanyakan secara detail. Bagaimana kakak membuat esai tahun lalu, bagaimana kakak belajar Duolingo, dan lain sebagainya. Bisa tanya aja ke Instagram, karena dari setiap hari itu sebetulnya banyak mahasiswa yang bertanya ke kakak, tapi dari fakultas lain gitu. Dari fakultas MIPA malah jarang mengontak untuk bertanya. Jadi kalau teman-teman memang minat dan ingin bertanya-tanya, silahkan dihubungi. Mungkin itu dari saya, Pak Reza. Mungkin saya kembalikan kepada Pak Reza. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Kita sambil tanya jawab dulu ya, Miss Rina ya. Boleh, Pak, boleh. Oke, untuk waktu saat pendaftaran dari awal sampai akhirnya di nominasi itu mungkin bisa diceritakan sedikit gitu apa yang harus dilakukan. Kalau alurnya dari awal mendaftar mungkin kurang lebih sama ya Pak ya dengan tahun ini. Yang pertama saya pertama itu ikut EPT dulu yang saya gunakan untuk mendaftar administrasi, dan EPT-nya itu kemarin dikoordinirkan oleh fakultas gitu. Jadi fakultas yang memintakan jadwal EPT ke Balai Bahasa, kemudian saya datang, saya tes, keluar nilainya, alhamdulillah eligible gitu. Kemudian saya daftar ke KUI. Nah, setelah kita daftar ke KUI melalui link yang seperti tadi, itu nanti KUI itu akan menyelenggarakan seleksi EPT sekali lagi gitu. Tapi secara serentak, Pak. Nah, tahun kemarin seperti itu. Mereka seleksi EPT secara serentak, kemudian oleh KUI hasil itu di-ranking gitu, oleh mereka. Di-ranking, kemudian mereka ambil yang kemarin itu kalau tidak salah di atas 530-an gitu, sekitar 40 orang yang ranking tertinggi, itu mereka ambil untuk dibiayai Duolingo-nya yang 40 orang tadi. Tetapi yang di bawah itu yang tidak masuk rankingan tetap bisa mendaftar, tetapi mereka Duolingo-nya mandiri. Nah, itu tahun lalu teman-teman saya yang dari MIPA yang tidak masuk rankingan itu ada juga yang meminta bantuan Duolingo ke FMIPA gitu. Jadi akhirnya tetap mendaftar. Nah, baru setelah itu, setelah punya nilai bahasa Inggris yang sesuai gitu, sudah tes Duolingo, barulah mendaftar ke ISMA, dan itu juga masih panjang begitu Bapak ya, karena kita mendaftarnya itu sambil juga kita mengirimkan esai. Jadi selama proses itu juga saya kebut-kebutan menulis esai dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk Duolingo itu juga sebenarnya tidak gampang begitu ya Bapak Ibu. Untuk tesnya ini kemarin juga saya dan Kamil itu berapa kali gagal karena Duolingo ini dia persyaratannya ketat. Misalnya kayak dia melihat kontak mata kita selama tes gitu. Kalau misalkan ada sekali kita menoleh atau misalkan kontak mata kita keluar dari kamera, maka Duolingo menganggap itu sebagai kecurangan. Nah, jadi kemarin sempat beberapa kali gagal, ada juga gagal karena Duolingo mendeteksi bahwa kita membuka aplikasi lain saat melakukan tes. Nah, itu juga bisa membuat tesnya itu diulang. Dan ketika tes itu diulang, kita perlu 2 hari untuk bisa mengambil tes yang berikutnya lagi. Jadi kalau misalkan diulang-ulang seperti itu, memang semakin dekat ke deadline gitu, kita semakin terhimpit. Jadi kemarin itu memang sempat banyak kendala juga, tapi alhamdulillah pada akhirnya bisa mendaftar ke ISMA gitu Bapak. Oke, terima kasih. Di pertanyaan kedua nih, kuliah apa yang diambil sana kuliah apa aja? Kuliah di sini kita diwajibkan ambil 4 mata kuliah kan Pak. Jadi karena mata kuliahnya ini memang yang disediakan ISMA, kebetulan di University Malaya itu kebanyakan mata kuliah sosial. Tapi ada juga memang kampus-kampus yang mereka itu menyediakan mata kuliah sains juga ada gitu. Cuman kebetulan di University Malaya yang saya pilih itu banyaknya sosial. Jadi saya mengambil
ada pembangunan berkelanjutan, sustainable development. Nah, itu untungnya isinya lumayan mirip dengan biologi karena banyak ekologinya. Kemudian juga ada mata kuliah perilaku organisasi, ada organizational behavior, itu mata kuliah manajemen sebetulnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian ada pembangunan ekonomi di Asia Tenggara, itu juga sebenarnya mata kuliahnya prodi ekonomi gitu ya. Yang terakhir itu ada warisan tradisi Asia Tenggara. Nah, jadi memang kebanyakan tidak langsung berhubungan dengan prodi saya biologi, tapi saya biasanya menghubung-hubungkan, ya, misalnya seperti mata kuliah yang warisan tradisi Asia Tenggara tadi, tapi ketika tugas proyek itu yang saya kerjakan topiknya adalah tradisi Bahuma Dayak Meratus. Nah, jadi itu mengena dengan prodi saya, ada mata kuliah yang namanya etnobiologi. Gitu. Nah, pada akhirnya itu bisa direkognisi oleh prodi saya sebagai saya mengerjakan etnobiologi di situ. Meskipun mata kuliahnya tidak berhubungan, tapi kita bisa kok menyambung-nyambungkan seperti itu, Pak, dengan tugas-tugas yang ada. Oke, terima kasih. Mungkin ada mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan. Mumpung ada, eh, ini masih statusnya masih mahasiswa ISMA ya, Nisrinanya belum alumni ya. Iya, Pak, belum pulang. Silakan bagi mahasiswa yang ingin bertanya, bisa dimanfaatkan. Ada yang ingin bertanya? Iya, Windy, silahkan. Baik, terima kasih Pak. Di sini saya Windy Sudato Anissa dari Prodi Kimia. Mau tanya ke Kakak. Nah, kalau Kakak sendiri itu belajar Duolingo itu gimana Kak? Soalnya kan biasanya kayak kalau buku itu banyak yang TOEFL, IELTS. Kalau Duolingo itu apakah beda sama yang IELTS sama TOEFL dan belajarnya Kakak tuh kayak gimana gitu? Makasih Kak. Oke, saya jawab ya, Pak ya. Silakan. Oke, jadi untuk Duolingo ini memang dia tesnya kan tergolong jenis yang baru ya. Jadi kalau untuk buku tentunya sumbernya belum banyak. Nah, tahun lalu itu kakak belajar melalui ada di internet itu layanan jasa untuk kita latihan Duolingo namanya Det Ready, DET Ready. Nah, itu eh, situs yang menyediakan soal-soal Duolingo, semacam bank soal Duolingo, dan kita bisa latihan di situ untuk segala jenis soalnya, mau soal reading, soal speaking, dan lain sebagainya. Tapi itu berbayar, lumayan mahal. Nah, kebetulan tahun lalu itu kakak itu berbagi akun dengan mahasiswa ULM lain yang juga mau mendaftar ISMA. Jadi dia beli Detredi, terus kakak ikut. Jadi bayarnya itu bagi bagi berempat apa bagi bertiga gitu, kakak lupa. Supaya biayanya lebih murah. Nah, itu satu, menggunakan Detredi. Yang kedua, kalian bisa lihat di YouTube ada channel yang namanya Teacher Look. Teacher Look ini uh, beliau mengajarkan Duolingo. Jadi beliau mengajari cara-cara menjawabnya seperti apa yang bagus dan nilainya bisa tinggi, kemudian apa aja yang harus dihindari, apa aja yang harus dipersiapkan. Itu aja sih persiapan kakak kemarin belajar lewat Get Ready dan Teacher Look. Kalau kakak dua itu aja. Oke, ada lagi pertanyaan? Windy, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Pak, terima kasih Kak. Kemudian Imam Lajuardi dari Kimia, ini untuk tips untuk menjawab esai dan memilih mata kuliah, kira-kira bagaimana strateginya katanya. Oke, untuk menjawab esai sebetulnya kunci dari kita menulis itu kan kita banyak membaca. Nah, jadi adik-adik kalau memang ingin belajar menulis esai itu seperti apa gitu yang kiranya bagus, silakan lebih banyak membaca esai-esai mungkin dari kakak-kakak alumni yang terdahulu yang sudah lulus. Mereka biasanya mau membagikan esai kepada kalian, misalnya Kak, boleh nggak lihat esai ISMA Kakak tahun lalu? Itu pasti dikasih. Jadi banyak-banyak membaca,
esai-esai kakak tingkat yang terdahulu yang sudah pulang, kakak tingkat alumni ISMA, atau juga esai-esai beasiswa LPDP, beasiswa yang lain-lain gitu. Biasanya ada di Google. Kalau kakak dulu sekitar beberapa hari gitu membaca esai-esai untuk masuk ke Harvard University. Jadi itu sekitar beberapa hari kakak baca, kemudian kakak aplikasikan gitu dengan ide yang sudah kakak punya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan esai ISMA. Nah itu kalau esai. Kemudian untuk memilih mata kuliah sebenarnya tidak ada strategi, cuman yang paling penting adalah memilih mata kuliah itu yang sekiranya berhubungan dengan prodi. Gitu. Bagaimana meskipun mata kuliah itu misalnya dari prodi lain, misalnya kalian anak Ilkom tapi di situ memilih prodi ekonomi. Nah, cuman cari bagaimana ada celah di situ untuk kalian menghubungkan ke prodi kalian. Kalau kakak memilih mata kuliah seperti itu, seperti yang kakak ceritakan tadi, mungkin di tugas-tugasnya kita mengambil topik yang berhubungan dengan prodi kita, gitu, meskipun itu matkulnya lintas jurusan. Dari kakak itu. Satu lagi pertanyaan silakan sebelum kita masuk ke sesi dengan Kamil. Untuk Duolingo sendiri itu tesnya ada macam-macam kemarin ya, Nisrina ya. Betul, Pak. Ada yang kayak pilihan ganda, kemudian mengisi, melengkapi gitu ya. Kemudian kita harus ngomong apa sesuatu yang ada di tulisannya di layar gitu juga ya. Iya, Pak. Kemudian ada listening juga, listeningnya itu dia ngomong apa, kemudian kita tulis ulang gitu ya, dan macam-macam lagi kayaknya ya. Betul, Pak, betul. Ya. Kemudian pada saat tes kita itu harus membuka kamera dan membuka mic gitu ya. Jadi mereka itu akan melihat apa yang kita lakukan dan mendengar apa yang ada di sekitar kita gitu. Karena kalau tahun kemarin itu ada bunyi suara orang menabas rumput kedengaran itu mereka tanya ya itu apa gitu ya. Betul, Pak, betul. Kalau Kamil katanya lagi mikir, padahal lagi mikir gitu ya. Tapi mikirnya itu seperti kayak orang mikir matanya ke lain itu juga dianggap mereka ada orang di sana yang ngasih tahu gitu. Nah, jadi memang tesnya ya lebih 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 apa ya? Lebih strict apa lebih ketat lah gitu ya. Nah, jadi nah itu bedanya gitu ya. Ada pertanyaan lain silakan satu lagi mahasiswa. Ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih buat Nisrina. Nanti kalau misalnya ada adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya, bisa langsung ke Instagramnya Nisrina ya, bisa bertanya ke sana gitu ya. Oke, terima kasih kepada Nisrina. Semoga Terima sukses kasih, Pak. dan kembali ke sini. Oke. Ya, ya, assalamualaikum.